Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatih Diawadi dengan NPM 2214141048 dari kelas PTKB, dan di sini saya akan menjelaskan dari teori kemungkinan dan tes Chi-square. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Individu yang terbentuk dari hasil perkawinan yang tampak dalam wujud fenotip terbentuk dari kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan dari pertemuan antara kedua gamet yang dimiliki oleh induknya, dalam kurung gamet jantan dan gamet betina. Dengan mempelajari dan mengetahui teori kemungkinan, maka dapat dilakukan dugaan atau prediksi terhadap hasil yang dimunculkan dari proses perkawinan atau persilangan yang telah dilakukan. Keturunan dari hasil perkawinan atau persilangan dua individu sejenis yang berbeda, jenis kelamin tidak dapat dipastikan dengan mudah, tetapi dapat diprediksi atau diduga dengan menggunakan teori peluang yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, peranan teori peluang tidak hanya penting dalam ilmu matematika atau statistik, tetapi juga berperan dalam ilmu biologi, khususnya ilmu genetika. Suryo 2008 menyatakan bahwa peranan teori peluang dalam ilmu genetika berkaitan dengan pemindahan gen dari induk ke gamet, pembuahan sel telur oleh sperma, berkumpulnya kembali gen-gen dalam zigot sehingga dapat terjadi berbagai macam kombinasi. Dalam teori peluang atau kemungkinan yang digunakan untuk mengetahui dan memprediksi hasil yang ditimbulkan akibat dari kegiatan genetik disebut metode Chi-square. Metode Chi-square adalah cara yang dapat dipakai untuk membandingkan data percobaan yang diperoleh dari hasil persilangan dengan hasil yang diharapkan berdasarkan hipotesis secara teoritis. Metode ini diterapkan dalam suatu tes Chi-square. Pemanfaatannya dilakukan untuk menghilangkan keraguan terhadap hasil percobaan persilangan yang dilakukan apakah merupakan kebetulan ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk dapat melakukan dugaan sementara terkait hasil yang diharapkan dari proses perkawinan atau persilangan yang dilakukan. Pengujian Chi-square berbeda dengan pengujian lain. Dalam pengujian Chi-square, terdapat pengujian mutu untuk menguji apakah variabel acak X memiliki distribusi F dalam kurung X yang dibutuhkan atau tidak. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai teori kemungkinan dan tes Chi-square yang meliputi pengertian, tujuan, jenis, prinsip, manfaat, dan penggunaan atau aplikasi dari teori kemungkinan dan tes Chi-square dalam kehidupan sehari-hari pada makhluk hidup. Tujuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan makalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian dari teori kemungkinan dan tes Chi-square. Yang kedua, mengetahui tujuan penggunaan dari teori kemungkinan dan tes Chi-square. Yang ketiga, mengetahui jenis dan prinsip penggunaan dari teori kemungkinan dan tes Chi-square. Yang keempat, mengetahui manfaat dari teori kemungkinan dan tes Chi-square. 5. Mengetahui aplikasi dari teori kemungkinan dan tes Chi-square. Dan kita masuk ke pembahasan. A. Teori kemungkinan. Pengertian dari teori kemungkinan yaitu sebuah istilah peristiwa yang kita kenal sehari-hari seringkali agak berbeda makna jika kita berbicara tentang teori peluang. Biasanya, orang berpikir bahwa peristiwa adalah suatu kejadian layaknya peristiwa sejarah, gejala-gejala fisik, pesta, dan lain sebagainya. Dalam statistika, pengertian ini diperluas dengan memasukkan unsur-unsur kesempatan atau peluang atas terjadinya suatu peristiwa yang didasarkan pada hasil sebuah percobaan atau eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang. Kita ketahui bahwa pada peristiwa pembentukan sel kelamin dalam kurung gametogenesis pada lalat buah maupun pada manusia terdapat dua kejadian yang berlainan. Pertama, pada oogenesis terbentuklah sel telur yang hanya satu macam saja, yaitu sel telur yang hanya mengandung kromosom X. Kedua, pada spermatogenesis terbentuklah dua macam spermatozoon,
yaitu spermatozoon yang mengandung kromosom Y dan X. Dengan demikian, kemungkinan suatu sel telur dibuahi oleh spermatozoon X dan kemungkinan dibuahi oleh spermatozoon Y itu sama. Dengan kata lain, perbandingan keduanya sama, yaitu 50% berbanding 50% atau setengah berbanding setengah. Teori kemungkinan ini juga dapat digunakan jika kita melemparkan suatu mata uang ke udara. Kemungkinan kita mendapatkan sisi yang bergambar adalah setengah, sedangkan kemungkinan mendapatkan sisi yang tidak bergambar setengah pula. Teori kemungkinan adalah suatu teori yang memprediksikan atau meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi terkait suatu aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan. Menurut Suryo, 2008, berbagai istilah seperti kemungkinan, kebolehjadian, peluang, dan sebagainya dipergunakan untuk membicarakan peristiwa atau kejadian yang halnya tidak dapat dipastikan. Selanjutnya, disampaikan, teori kemungkinan dapat juga berupa suatu pernyataan yang tidak diketahui akan kebenarannya. Sedangkan menurut Suzuki dan Griffiths tahun 1976, probabilitas adalah perbandingan antara banyaknya perlakuan atau ulangan yang dilakukan terhadap banyaknya peluang yang dapat terjadi dalam perlakuan tersebut. Sementara itu, menurut Gardner et al. Pada tahun 1991 dan Campbell and Rees tahun 2008, probabilitas adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, disampaikan bahwa probabilitas dapat dihitung berdasarkan: yang pertama, perbedaan jumlah yang diakibatkan kegiatan yang dilakukan; kedua, jumlah total kemungkinan yang dapat terjadi akibat dari perlakuan yang diberikan. Disampaikan juga nilai kemungkinan berada pada angka 0 dan 1. Angka 0 untuk perlakuan yang tidak memberikan dampak, sedangkan 1 untuk perlakuan yang menghasilkan dampak, dan perlakuan tersebut harus berjumlah 1. Sementara itu, pendapat lain disampaikan oleh Strickberger 1976 bahwa probabilitas adalah rata-rata yang mendekati kebenaran yang diharapkan berdasarkan jumlah perulangan percobaan yang dilakukan. Berdasarkan beberapa pernyataan berkaitan dengan pengertian probabilitas, dapat disimpulkan bahwa probabilitas merupakan teori yang digunakan untuk membuktikan kemungkinan yang akan terlihat sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan terhadap subjek penelitian. Nilai probabilitas berkisar pada angka 0 sampai 1. Peristiwa yang pasti terjadi memiliki probabilitas 1, sedangkan peristiwa yang pasti tidak terjadi memiliki probabilitas 0. Yang kedua, terdapat tujuan teori kemungkinan. Semua teori yang disampaikan atau yang ditemukan oleh peneliti pasti memiliki tujuan. Demikian halnya dengan teori kemungkinan. Menurut Andrian M. SRB et al., pada tahun 1965, tujuan mengetahui teori kemungkinan adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kualitas penyebaran pewarisan sifat yang terjadi dalam perkawinan atau persilangan. Jenkins pada tahun 1983 mengemukakan tujuan mempelajari teori kemungkinan adalah untuk membantu pasangan suami istri untuk menghitung atau memprediksi kemungkinan anak mereka di masa yang akan datang apabila mereka memiliki anak. Selain itu, dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai teori kemungkinan sangat berguna bagi para konsultan genetik yang menghadapi permasalahan genetik berkaitan dengan kemungkinan keturunan yang akan terjadi apabila terjadi perkawinan atau persilangan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan teori kemungkinan adalah agar dapat membuat perkiraan atau memprediksi suatu keadaan yang akan terjadi berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki. Yang ketiga, dasar dan aplikasi teori kemungkinan. Penemuan perolehan rasio genetik menurut Strickberger 1976 tergantung dari hukum atau ketentuan mengenai teori kemungkinan yang ada. Selanjutnya, dikatakan bahwa hukum atau ketentuan teori kemungkinan terdiri atas dua ketentuan, yaitu yang pertama, ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengukuran kemungkinan yang akan terjadi dari proses penggabungan dua atau lebih
perlakuan bebas yang dapat berkolaborasi atau dapat bergabung atau berinteraksi. Yang kedua, hukum atau ketentuan yang berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi atau ditimbulkan apabila dua atau lebih perlakuan yang berbeda tidak dapat bergabung atau berkolaborasi. Terdapat 4 cara dalam menentukan probabilitas, yaitu bujur sangkar Punnett, teori kemungkinan, rumus binomium, dan rumus multitonium. Keempat cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Bujur sangkar Punnett. Campbell and Rees pada tahun 2008 menjelaskan bujur sangkar Punnett (Punnett square) yang digunakan untuk menentukan kemungkinan dalam keturunan pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Dengan bujur sangkar Punnett dapat ditunjukkan kemungkinan kombinasi pada hasil persilangan, ya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya yang B, teori kemungkinan. Suryo tahun 2008 membagi teori menjadi 3 kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama, teori kemungkinan 1, conditional probability. Besarnya kemungkinan atas terjadinya suatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan terhadap keseluruhan. Rumusnya tuh sebagai berikut, K X kecil sama dengan X per X tambah Y. Keterangannya itu K X ini besarnya kemungkinan dari peristiwa X ini peristiwa yang diharapkan, X tambah Y ini jumlah seluruh peristiwa yang mungkin terjadi, peristiwa X dan peristiwa Y. Contoh peristiwa albino. Sepasang suami istri mempunyai anak pertama seorang albino. Kita tahu bahwa faktor untuk kealbinoan adalah resesif. Maka dari keadaan anak tersebut dapat kita simpulkan bahwa ayah maupun ibu membawakan faktor resesif. Jika gen untuk pigmentasi kita sebut A besar dan gen untuk kealbinoan A kecil. P-nya untuk yang jantan ini A besar dan A kecil kali yang betina ini A besar dan A kecil. F1-nya A kapital sama dengan normal, A kapital A kecil sama dengan fenotip normal, A kapital A kecil sama dengan fenotip normal, A kecil sama dengan albino. Masing-masing dengan perbandingan 1:2:1. Dengan demikian, maka kemungkinan anak pertama mereka normal. Ya, sebagai berikut ini penjelasannya. Yang kedua, teori kemungkinan 2, rule of multiplication. Besarnya kemungkinan terjadinya 2 peristiwa atau lebih yang masing-masing berdiri sendiri ialah sama dengan hasil perkalian dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Dan rumusnya itu sebagai berikut, K X plus Y sama dengan KX dikali KY. Keterangannya, K X tambah Y sama dengan besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X dan peristiwa Y. K X yaitu besarnya kemungkinan terjadi peristiwa X. K Y besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Contoh peristiwa buta warna. Keturunan dari ibu yang membawakan gen untuk buta warna, sedangkan suami dari ibu tersebut mempunyai penglihatan yang normal. P untuk yang laki-lakinya itu X kapital, X kecil. Untuk yang betinanya X kapital dan Y kapital. Untuk F1-nya itu X kecil dan X kapital yang perempuan carrier, X kecil Y kapital untuk cowok ini buta warna, X kapital untuk cowok normal, X kapital Y kapital untuk cowok ini normal. Masing-masing anak memiliki kemungkinan 1/4. Bagaimanakah kemungkinan anak pertama laki-laki buta warna untuk mendapatkan anak laki-laki kemungkinan? Ya sebagai berikut penjelasannya yang dijelaskan oleh Dwi
Jose Putro pada tahun 1981. Nomor 3. Teori kemungkinan 3. Rule of addition. Besarnya kemungkinan terjadinya dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi ialah sama dengan jumlah dari besarnya kemungkinan untuk peristiwa tersebut. Dengan rumus K kapital dalam kurung X atau Y sama dengan K kapital X dalam kurung tambah K kapital Y dalam kurung. Dengan keterangan K dalam kurung X atau Y, besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X atau peristiwa Y. K kapital dan X kecil, yaitu besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa X. K kapital dan Y kecil, besarnya kemungkinan terjadinya peristiwa Y. Contoh tanaman kacang ercis. Tanaman kacang ercis heterozigot yang berbiji bulat warna kuning dalam kurung T kapital T kecil, K kapital K kecil, menyerbuk sendiri. Berapakah kemungkinan diperolehnya keturunan tanaman berbiji bulat warna kuning, tanaman berbiji bulat warna merah, atau berbiji keriput warna kuning? P sama dengan yang untuk jantannya ini, T kapital T kecil, K kapital K kecil, kali untuk yang perempuan T kapital T kecil, K kapital K kecil. F1-nya 9, T K sama dengan 9 bulat kuning, 3T K kecil K kecil sama dengan 3 bulat merah, 3 T kecil K kapital sama dengan 3 keriput kuning, 1 T kecil K kecil sama dengan 1 pendek merah. Maka kemungkinan diperoleh keturunan tanaman berbiji bulat kuning, tanaman berbiji bulat merah, atau tanaman berbiji keriput kuning adalah itu sebagai berikut. Ini dimodifikasi dari broker pada tahun 2005. Rumus binomium. Untuk mencari kemungkinan dengan cara yang lebih mudah adalah menggunakan rumus binomium. Rumusnya itu sebagai berikut. A dalam kurung A tambah B pangkat N. Keterangannya A dan B sama dengan kejadian yang terpisah. N sama dengan banyaknya percobaan. Contoh KB pada pasangan baru. Mempelai baru tidak setuju dengan anjuran KB dalam kurung keluarga berencana yang dirancangkan pemerintah karena mereka beranggapan bahwa anak adalah karunia Tuhan. Berhubungan dengan itu, mereka merencanakan memiliki 6 orang anak. Berapakah kemungkinannya bahwa anak itu akan terdiri dari A. 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, B. 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, C. 6 anak laki-laki, D. Urutan tertentu, yaitu laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jawabannya, karena diinginkan 6 anak, maka N sama dengan 6. Untuk mencari uraian dalam kurung A plus B pangkat 6 dapat digunakan segitiga Pascal, yaitu sebagai berikut. Ini dari Suryo pada tahun 2008. D. Rumus multinominal atau faktorial untuk menentukan peluang peristiwa dengan 2 atau lebih pilihan kemungkinan. Rumusnya itu sebagai berikut. P sama dengan N tanda seru per S tanda seru T tanda seru. Ini P pangkat S, Q pangkat T. Sebagai keterangannya, P sama dengan probabilitas atau kemungkinan keseluruhan. N. Jumlah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam kurung N tanda seru sama dengan N faktorial. S. Jumlah peristiwa P. T. Jumlah peristiwa Q. P dan Q sama dengan kemungkinan dari kejadian yang terpisah. Contoh peristiwa albino. Berapakah kemungkinan bagi sepasang suami istri yang albino heterozigot untuk memiliki 5 orang anak dengan harapan 3 orang anak normal dan 2 orang anak albino? Penyelesaiannya itu sebagai berikut. P yang untuk laki-lakinya itu A kapital A kecil, X-nya betina A kapital A kecil, F1-nya itu 1 A kapital sama dengan 1 normal, 2 A kapital A kecil sama dengan 2 normal, 1 A kecil sama dengan 1 albino,
sehingga diperoleh ya sebagai berikut. Ini dari Peirce pada tahun 2012. Nomor 4 di sini terdapat manfaat dari teori probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jumpai banyak peristiwa di mana kemungkinan mengambil peranan penting. Beberapa contoh hal tersebut adalah sebagai berikut. A. Mengetahui apakah akan lahir seorang anak laki-laki atau perempuan. B. Mengetahui rasio perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan. C. Mengetahui keturunan albino, buta warna, dan lain-lain pada seseorang. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.